percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Pada pagi hari kita mau datang di hadapan Tuhan, mau bersembahan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Katakan Kau tahu dari isi hati, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Katakan lupakan, lupakanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti, katakan panggilan-Mu, panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, dengan iman nyanyi di hadapan Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, katakan kuatkanku, dasarku kini kami berserah. Bagiku, ku ikuti panggilan, katakan ku kan setia. Haleluya. Kini aku nyanyi dengan iman di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bawa seluruh persembahan kita di hadapan Tuhan. Dapat takara ramas. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari yang percaya di hadapan Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami bawa hidup kami pada pagi hari ini, jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan.
setia sampai akhir hidup. Kini aku yang percaya berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil. Nyatakan di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar ku berharap. Kini aku bersarap pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggil, katakan ku ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, shalom umat Tuhan, saya bersyukur karena berdiri di depan umat Tuhan yang punya komitmen di dalam hal berdoa. Ya, orang yang tekun berdoa, yang bersungguh-sungguh di dalam doa. Nah sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk meminta tuntunan dan hikmat Tuhan, supaya kita diperkenankan Tuhan untuk memahami firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Di kesempatan doa malam ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan ini kami mau memahami setiap hati Tuhan, setiap firman Tuhan. Karena itu Tuhan terangi hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus untuk kami bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Kami mau membaca firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, dan kami mau memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam ini diambil dari Yeskiel pasal 37. Secara khusus ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Yeskiel adalah seorang nabi Tuhan yang ikut di dalam pembuangan ke Babilonia. Itulah Yeskiel. Yeskiel menerima panggilan untuk bernubuat setelah dia bertekun dalam pelayanan 22 tahun. Artinya dia seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan yang senior di zamannya. Bukan orang yang unyu-unyu, bukan orang yang baru berlatih pelayanan. Tapi ini orang yang sudah lama dalam dunia pelayanan dan tingkat kepekaannya terhadap firman Tuhan, terhadap suara Tuhan itu tidak diragukan. Dan kitab Yeskiel ini berisi pembaharuan dari nubuat-nubuat Yeskiel setelah jatuhnya Yerusalem di tahun 586 sebelum Masehi. Jadi ini betul-betul mayoritas berbicara tentang nubuatan-nubuatan. Nah hari itu kondisinya bangsa Israel adalah mereka sedang dalam keadaan terpuruk. Mereka hidup di negeri sendiri saja itu sudah susah. Sekarang itu mereka hidup di tempat pembuangan, di negeri orang. Ya, dari biasanya hidup di Israel, mereka hidup di Babilonia, itu tidak mudah. Nah Tuhan datang kepada mereka melalui nabinya bagaimana menghadapi bangsa yang sedang putus asa seperti ini. Sebagai pendoa-pendoa di gereja ini, Bapak Ibu mendengar bagaimana kondisi jemaat, bagaimana kondisi kota, bagaimana kita menjadi fasilitator antara kita dengan Tuhan, menjadi pengantara antara Tuhan dengan umat, dengan kota. Dan kita mesti memposisikan diri kita seperti Yeskiel ini. Ya, makanya pertanyaan yang mendasar untuk kita renungkan bersama adalah bagaimana cara agar supaya kita bisa membangkitkan pengharapan di tengah-tengah bangsa Israel ini. Saya bacakan dulu ayat yang pertama. Lalu kekuatan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya.
dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi pertanyaan yang mendasar yang perlu kita renungkan adalah bagaimana cara agar supaya pengharapan timbul di tengah-tengah bangsa Israel yang putus asa ini. Yang pertama yang Tuhan pesankan kepada Yeskel adalah dengan kata yang menarik yaitu nubuatkanlah, bernubuatlah. Ya. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku dan segera sesudah itu aku bernubuat, dengarlah suara sungguh, suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Bernubuat itu artinya mengucapkan, menyampaikan pesan Tuhan, diperkatakan. Jadi kalau kita sedang merindukan supaya terjadi mukjizat, maka dimulai dari dinubuatkan, mulai dari diperkatakan. Ya. Jadi Bapak Ibu punya pergumulan apa? Atas nama pribadi, atas nama gereja, atas nama kota Madiun. Lalu itu diperkatakan. Kalau kita mengendaki kota Madiun makin mengalami kemajuan, diperkatakan bahwa Madiun segera akan mengalami kemajuan. Kalau kita rindu agar supaya jemaat semakin mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupannya, maka perkatakan itu. Coba kita belajar dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ini betul-betul sakit yang sangat serius sebab sudah 12 tahun. Nah, lalu bagaimana cara membangkitkan pengharapannya? Dengan cara dia menyendengkan telinga. Pengajaran-pengajaran tentang Yesus didengar. Lalu timbul iman. Setelah punya iman, maka dia punya tindakan, melangkah, berjumpa dengan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan Yesus, dia gerakkan tangannya untuk menjamah ujung jubah Yesus. Ini yang saya maksudkan bahwa berawal dari diperkatakan, berawal dari dinubuatkan. Setelah dinubuatkan, mulai ada langkah-langkah praktis. Ya, seperti wanita itu melangkah dengan imannya, melangkah dengan kakinya, lalu menjamah ujung jubah Yesus dan terjadilah keajaiban. Semuanya berawal, start awalnya adalah diperkatakan atau dinubuatkan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau supaya anak-anak ke depan mendapatkan jodoh yang terbaik yang Tuhan sediakan, perkatakan. Ya, berkati anak-anak kita supaya kelak mendapatkan jodoh yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kalau kita mengharapkan, merindukan supaya anak-anak kita kelak pekerjaannya diberkati, perkatakan supaya anak-anak kita masuk ke dalam sebuah profesi yang betul-betul tepat dan itu betul-betul menjadi jalan ilahi bagi hidupnya. Diperkatakan mulainya, diperkatakan. Berapa kali Pak? Sesering mungkin supaya sampai timbul iman. Ya, seperti wanita ini, setelah dengar tentang siapa Yesus, lama-lama punya iman. Setelah punya iman, punya tindakan. Sebab iman tanpa perbuatan nol. Jadi harus ada perbuatan. Dan hari itulah terjadi mukjizat. Ya, jadi walaupun pendaharanya sudah 12 tahun, semua tabib sudah dikunjungi, sudah mencoba, biayanya sudah begitu besar sampai hartanya habis, tapi begitu berjumpa dengan Tuhan, seketika itu menjadi sembuh. Ya, jadi solusinya adalah supaya terjadi sebuah terobosan, ada pengharapan baru, maka mulailah dengan nubuatkanlah atau perkatakanlah agar supaya terjadi mukjizat. Cara yang kedua, itu ada di dalam ayat yang ke-8. Sedang aku mengamat-amati, lihat urat-urat ada dalam dan daging tumbuh padanya, kemudian aku menutupinya tetapi mereka belum bernapas. Apa yang dilakukannya adalah nubuatkanlah. Ya, jadi cara pertama agar supaya kita betul-betul mengalami pengharapan baru, maka dimulai dengan bernubuat. Diperkatakan. Yang kedua sama, diperkatakan.
Ya, apa yang kita rindukan? Apa tahapan-tahapan berikutnya yang kita mau? Maka perkatakan itu, nubuatkan itu, perkatakan satu dengan yang lain. Seperti pengharapan yang dialami seorang janda setelah suaminya meninggal, ternyata salah satu warisannya adalah piutang. Ya, utang, maksudnya utang, bukan piutang, utang. Lalu apa yang dilakukannya? Yang dilakukan adalah ibu itu mulai dengar nubuatan-nubuatan dari seorang nabi. Dia percaya nubuatan itu. Ya, kemudian dia mulai bertindak bahwa minyak yang ada di buli-bulinya dikeluarkan, bejana-bejana kosong mulai dikeluarkan, anak-anaknya mulai dipanggil untuk mengalami mukjizat itu. Jadi semuanya berawal dari nubuatan atau perkataan. Ya, barulah nanti terjadi keajaiban, barulah nanti terjadi mukjizat. Jadi apa yang ibu bapak yang rindukan ini? Kalau wanita ini kan bergumul karena suaminya meninggal sudah susah, ya hidup sebagai orang tua single juga susah, masih ada warisan hutang yang harus dibereskan. Tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan nabi-nabinya, maka bagi dia terlalu mudah untuk mendapatkan pertolongan. Ya, malam ini saya nggak usah tanya siapa yang punya utang, ya enggak salah. Ya, jadi masing-masing kita punya pergumulan yang tersendiri. Tapi prinsipnya adalah pergumulan seberat apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak. Nah, supaya kita bisa mengalami pertolongan dan keajaiban Tuhan seperti ini, pesan Tuhan seperti yang dipesankan kepada Yeskel adalah nubuatkanlah. Ya, jadi kalau ada kesulitan-kesulitan keuangan, ada tanggung jawab, utang dan sebagainya, nubuatkanlah. Ya, supaya utang ini lunas. Nubuatkanlah supaya biaya kuliah anak kita di semester baru nanti terlunaskan. Bernubuatlah kalau kita rindu supaya rumah kita bisa direnovasi karena mulai keropos misalnya. Nubuatkanlah itu, nubuatkanlah. Perkatakan itu. Ya, lalu seisi rumah diajak sepakat untuk sama-sama memperkatakan. Ya. Sekali waktu saya rindu untuk ganti mobil, lalu begitu saya ngelihat di Jawa Pos ada iklan mobil itu, saya gunting iklan itu, lalu saya tempel di meja belajar saya. Setiap saya duduk di meja belajar, saya akan melihat gambar itu dan saya mulai perkatakan, nubuatkan bahwa saya ingin mobil ini. Ya, tidak lama kemudian, mobil itu betul-betul Tuhan kirim dalam hidup kami. Bukan kebetulan waktu itu belinya kebetulan di Madiun saya. Ya, lalu kami kendarai ke Bondowoso zaman itu. Ya, jadi sekali lagi kuasa nubuatan, kuasa memperkatakan itu betul-betul dampaknya luar biasa. Ya, jangan hanya di batin, bukan ya. Ini mesti diperkatakan, nubuatkanlah. Gitu loh. Itu cara yang kedua, nubuatkanlah. Yang cara ketiga sama, yaitu lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Jadi dinubuatkan. Ya. Kalau mau terjadi pengharapan supaya bangsa Israel yang tadinya tidak ada lagi pengharapan, mereka ada pengharapan. Ya. Mereka berada di pembuangan itu bukan 7 hari, bukan 7 bulan, tetapi mereka berada di pembuangan 70 tahun. Itu angka yang betul-betul angka yang signifikan. Bisa dikatakan bahwa ini adalah beberapa orang akan seumur hidupnya berada di pembuangan. Beberapa orang yang lahir di pembuangan, kelak mungkin akan mati juga di pembuangan karena sampai 70 tahun. Ini bukan waktu yang pendek. Jika mereka tidak bergantung, berharap sama Tuhan, hidupnya itu penuh dengan kesesakan. Ya. Jadi hari ini kabar baik untuk Bapak Ibu adalah sekalipun kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan berbeban berat, jangan lupa bahwa Tuhan bisa memberi kita sebuah kelegaan. Makanya dalam Injil Matius 11 ayat 28 bahwa engkau yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku dan aku akan memberimu sebuah kelegaan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kelegaan, tapi Tuhan sanggup melakukannya itu. Dan cara kita gimana? Perkatakanlah itu
nubuatkanlah itu. Ya. Yang penting begini, sebelum mulut berbicara, telinga dipasang mendengar suara Tuhan. Itu bedanya antara nubuat sama lu buat. Kalau nubuat itu pesannya dari Tuhan. Kalau lu buat itu pesannya dari diri kita sendiri. Ya, jadi tahu ya bedanya. Nubuatan berasal dari Tuhan, lu buatan berasal dari kita. Ya. Jadi misalnya gini, ya ada seorang muda ya naksir seorang perempuan. Agar supaya nampak rohani lalu berkata, "Dik, saya dapat suara Tuhan bahwa kalau kamu mau hidup bahagia, kamu harus menikah dengan saya." Itu lu buatan. Ya, ya. Atau misalnya gini, "Pak, Bu, kalau Anda mau diberkati, ya Anda harus menabur dulu kepada saya. Ini nomor rekening saya." Itu lu buatan, ya bukan nu buatan. Kalau nu buatan itu bersumber dari hati Tuhan. Ya, kadang-kadang waktu saya sebagai hamba Tuhan, kalau Tuhan mengatakan sesuatu, otak saya itu enggak sinkron kadang-kadang. Tetapi kalau itu memang dari Tuhan, saya tunduk, saya harus menaklukkan otak saya supaya sinkron dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya betul jadi kenyataan. Ya, saya menubuatkan anak saya sejak dari bayi untuk jadi dokter. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, sekarang dua-duanya betul-betul jadi dokter. Ya. Saudara jangan dipikir nubuatan gitu gampang enak, enggak. Karena saya ini sebagai orang tua sambil bernubuat, sambil menyiapkan biaya kuliah yang tidak kecil. Jadi tidak mudah. Tapi sekali lagi karena yang menyuruh Tuhan, maka Tuhanlah yang membuka peluang demi peluang sampai terjadi seperti yang kami alami sampai hari ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang meminta untuk bernubuat, jangan stop, jangan berhenti, bernubuatlah. Pasti nanti akan terjadi. Sebab bagi Tuhan tidak ada kesulitan untuk menggenapi apa yang Dia katakannya. Kalau manusia mungkin bisa mengalami kesulitan untuk memenuhi janji-janjinya. Tapi kalau Tuhan enggak. Ya, jadi hari ini apa yang menjadi pekerjaan Bapak Ibu sebagai pendoa di gereja ini, pasang telinga, apa yang dibutuhkan jemaat, apa yang dirindukan jemaat, apa yang dialami jemaat, itu pokok doa. Apa yang kita dengar tentang Madiun, apa yang kita dengar tentang negeri ini, itu pokok doa. Untuk kita berseru, bernubuat. Ya, kita berseru kepada Tuhan, waktu Tuhan menjawab, lalu kita sampaikan itu sebagai jawaban. Dan itulah nubuatan. Sekali lagi ya, jangan sampai nubuatan lah ya, harus yang bersifat nubuatan. Suara berasal dari Tuhan, lalu disampaikan kepada umat. Disampaikan kepada anak-anak, disampaikan kepada seisi rumah. Itu namanya nubuatan. Dan inilah yang seringkali terkikis dari gereja. Ya, banyak orang takut bernubuat. Ya, jangan sampai nanti tidak terjadi kenyataan. Makanya Yeskiel bernubuat setelah dia 20-an tahun pelayanan. Saya awal-awal jadi hamba Tuhan juga enggak berani bernubuat. Tapi setelah kita terus bertekun dalam Tuhan, dapat pengalaman baru bersama Tuhan, dapat kepekaan dari Tuhan, maka waktu kita mengatakannya, mesti mengatakannya. Ya. Dan di antara hal yang paling sulit dalam pelayanan saya adalah pada waktu saya menghadapi orang-orang yang sedang koma di rumah sakit. Kadang-kadang Tuhan mengatakan bahwa beritahu sama mereka, beritahukan sama keluarganya, bahwa orang tuanya tidak lama lagi akan dipanggil Tuhan. Saya kan tidak enak. Ya, kita mau menyampaikan bahwa dalam waktu tidak lama lagi orang tuamu dipanggil Tuhan itu enggak enak. Tapi karena itu yang nyuruh Tuhan, lama-lama saya memiliki keberanian. Ternyata Tuhan bicara sama saya, Tuhan juga bicara sama kaum keluarganya. Sehingga mereka siap semua, kalau gitu mari kita bereskan, kita doa bersama, kita saling mengampuni, supaya kita juga beroleh pengampunan. Dan papa mama yang akan meninggalkan dunia, meninggalkan kita semua, akan mendapatkan tempat yang baru bersama Tuhan di Firdaus untuk selama-lamanya. Ya, jadi ini yang saya sampaikan malam hari ini, kiranya Bapak Ibu terus memperoleh kepekaan untuk mendengar suara Tuhan supaya bisa bernubuat. Ya, jadi dengar dulu, ngomong. Dengar dari Tuhan, nubuat. Dengar dari Tuhan, nubuat. Jangan ngomong dulu baru nanti tanya Tuhan. Ya, jadi dengar dulu. Ya, oleh karena itu hari ini saya mau berdoa secara profetik supaya ibu bapak sebagai pendoa-pendoa di gereja diberi kepekaan telinga kita untuk dengar suara Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar seperti yang dialami oleh Nabi Yeskel. Saat bangsanya di dalam keadaan terpuruk, tidak ada lagi pengharapan, bagaikan tulang-tulang kering. Tetapi Tuhan masih ada pengharapan. Di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Dan untuk menyampaikan pengharapan itu, maka harus ada orang yang berani memperkatakannya. Harus ada orang yang berani bernubuat. Dan orang itu adalah Yeskel. Kiranya semua umatmu, para pendoa di gereja ini, memperoleh kepekaan, ketajaman seperti yang diterima oleh Yeskel. Bapak Ibu lakukan tindakan profetik. Taruh tangan kita di telinga. Taruh tangan kita di telinga. Dalam nama Yesus, kiranya para pendoa di gereja ini, telingamu diurapi Tuhan untuk memiliki ketajaman mendengar suara Tuhan. Sehingga setiap keluhan-keluhan, setiap kondisi yang ada di kota ini, di gereja ini, di bangsa ini, kita berseru sama Tuhan, dan telinga kita dapat keajaiban Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, lalu mulut kita mulai akan bernubuat, dan terus bernubuat. Sehingga nanti keajaiban-keajaiban akan terjadi di gereja kami, di kota kami, dan di negeri kami ini. Diberkatilah telingamu dengan pengurapan, dengan ketajaman untuk mendengar suara Tuhan. Haleluya. Turunkan kembali tangan Bapak Ibu, turunkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena kami diingatkan kembali. Salah satu fungsi pelayanan gereja, salah satu fungsi pelayanan pendoa adalah pelayanan seperti yang dilakukan oleh Yeskel ini. Yaitu pelayanan mendengar suara Tuhan dan bernubuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima panggilan ini. Mendengar suara Tuhan, bernubuat. Mendengar suara Tuhan dan bernubuat. Kiranya berkat ini, pengurapan yang sama yang diterima oleh Yeskel, turun atas para pendoa di gereja ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Semua yang diberkati berkata, amin, 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 amin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, ku bawa hatiku, bawa hatimu di hadapan Tuhan, bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus. Lebih lagi di hadapan Tuhan, ku bawa hati, ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Lebih lagi di hadapan Tuhan, ku bawa hatiku, lebih lagi. Oh Tuhan, ku semakin ini hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Nyatakan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mengenal kehendaknya, katakan mengiring Yesus. Pada pagi hari nyatakan di hadapan Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari mengangkat di hadapan Tuhan, nyatakan lebih lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan.
hadapan Tuhan. Katakan mengikut, mengikut. Haleluya, itulah kesukaan hatiku. Ku dapat semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, katakan itulah kekuatan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan jadikanku, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara, lebih lagi buat Allah kita, lebih lagi buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, biarlah terus kebenaran firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami, dan biarlah setiap kami terus menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya berkat ini menyertai saudara kemanapun saudara akan pergi, dan Tuhan akan terus membawa saudara naik dan tidak turun. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, dan kasih Allah senantiasa berlimpah di dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.